Yesus mengatakan, berarti Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kan yang jadi bapak yang jadi bapak yang dimaksud Yesus kan itu orang yang berdusta, itu orang yang menyalib Yesus. Kayak Bang Juma itu kan suka berdusta, mempelintirkan ayat-ayat Alkitab. Coba tolong tunjukkan di mana nubuatan membunuh orang benar untuk menyelamatkan Kristen. Di mana nubuatan itu yang Anda sebutkan tadi? Boleh saya tahu? Nubuatan dari Tuhan itu kalau berarti Anda lagi memfitnah Tuhan ini. Kok memfitnah? Tidak memfitnah, Bang. Kalau Anda tidak memfitnah, mana dalilnya? Tuhan ingin menyelamatkan para pendosa dengan membunuh orang benar, itu di mana? Gini Bang Juma. Apa, Bang? Ini ada perumpamaan itu dari Tuhan Yesus. Kalau biji apa namanya, biji jangan. Biji dari tanaman apa, buah apa contohnya, kalau tidak mati terus tidak ditanamkan, tidak mati, tidak akan ada iya, Yesus mengatakan, Bang, Yesus di dalam Yohanes 8:37 sampai 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Kok anak-anak setan? Bukan anak setan itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang... Loh, Yesus yang mengatakan begitu, kok Anda membantah? Coba Anda baca Bible, makanya buka kamera. Sekarang saya tidak pegang Alkitab, makanya saya pakai ini. Buka kameranya, Bang, biar diskusinya bagus. Itu memang Alkitab. Ini saya undang buka kamera, silakan buka kamera. Kalau bilang itu eksekutor salib itu pahlawan, itu bukan pahlawan, Bang. Yesus yang mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Mana? Coba ditunjukkan ayatnya di mana anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Iya, coba dibacakan dulu. Iya. Saya harus membacakan. Itu kitab saudara, saya sudah menunjukkan datanya, kok saya juga yang harus membacakan. Biasa kan Bang Juma suka ngepelintir ayat Alkitab itu. Maka dari itu, Anda menuduh saya suka melintir, Anda yang baca. Tidak ada itu. Apa gunanya Anda jadi Kristen kalau Anda tidak punya Bible? Saya aja Bibelku menumpuk. 1, 2, 3, belum lagi di lemari, belum di sini. Bibelku banyak sekali. Saya Muslim, tapi karena saya mau belajar, saya beli Bible. Saya punya Bible banyak. Tapi kan kalau Bang Juma baca Alkitab itu hanya buat mencari kesalahan, bukan mencari. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kesalahan itu sudah terekam. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Tuhan menubuatkan orang benar mati untuk menyelamatkan para pendosa? Yang mengatakan kepada Anda itu siapa? Ya itu sesuai yang tertulis di dalam ayat. Mana tertulis? Anda ngarang-ngarang. Giliran disuruh tunjukkan dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak ada kan kalau cuman ngomong itu ngarang, itu penyesat namanya, abangku. Kan gitu. Bang Indra Syukran. Perumpamaan Tuhan Yesus itu kalau gini. Ceritanya bahwa anak buka manusia. Kamera dulu, Abang, buka kamera. Rusak ini, baru pengikutnya baru 2. Nggak bisa, belum bisa buka on cam. Teman-teman, pengikutnya baru 2. Iya, hanya 2000 maksudnya. Nah, itulah kalau pengikut Paulus gitu. Iya, tadi kan belum lanjut. Baru pengikutnya 2, belum bisa buka kamera. Buka lah, Bang, buka kamera, Bang. Kalau tidak, abangku turun. Gitu. Gak boleh begitu, nanti terblokir abang. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Juga ini. Intinya itu yang eksekutor Tuhan Yesus itu bukan pahlawan, Bang. Berarti penjahat. Ya, itu memang penjahat mereka. Tapi berarti penjahat pahlawan. Menghadiahkan keselamatan kepada kalian. Oh, bukan. Itu keselamatan memang dari tanpa mereka Yesus tidak disalib. Ya emang jalannya itu harus begitu. Berarti itulah aku bilang, kalau memang harus berarti iblis ini adalah pahlawanmu. Bukan, iblis itu adalah bapaknya Juma sama anggota-anggotanya ini.
Oh, nggak bisa dong. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai 23, orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Tidak, itu hanya pemahaman Juma aja. Coba kamu baca. Orang yang berpikir bahwa Yesus akan disalib itu adalah iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Betul, betul. Mungkin memang itu adalah anak-anak iblis mereka. Kalau begitu, anak-anak iblis bukan menghadiahkan berarti mereka keselamatan ada pahlawan. kepada Anda. Tapi bukan berarti mereka pahlawan yang menghadiahkan Kalau keselamatan. bukan pahlawan, lalu apa namanya? itu adalah Penjahat. anugerah Oke, sendiri yang mereka datang dari penjahat. Allah Bapa, dari Penjahat yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Tidak. Itu misalnya kalau iblis yang memberikan atau si yang eksekutor itu yang memberikan ini berarti bukan penyelamatan. Bisa bukan nggak Kristen Yesus namanya. itu mati tanpa disalib? Ya harus terjadi penyalipan. Nah, berarti itu Anda haruskan sendiri. Berarti orang-orang jahat, iblis-iblis ini memang sudah digariskan untuk membunuh orang benar. Ya, karena Nah, ada tidak dinubuatkan? Sabar. Ada nggak dinubuatkan, saudara? Ada nggak dinubuatkan agama Kristen di kitabnya orang Yahudi? ya karena orang Yahudi kan belum mempercayai. Saya ulang lagi. Ada nggak dinubuatkan orang Kristen di dalam kitabnya Yahudi? Ada cuma orang Yahudi yang nggak paham kalau Yesus. Di mana coba di mana tertulis agama Kristen dibahas di agamanya Yahudi, di kitabnya Yahudi? Memang tidak dibahas di sana, tapi itu apa namanya, Kristen itu adalah orang yang mengikut Yesus. Jadi bukan Mengikut Yesus gimana? Yesus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus anak Daud, paham nggak? Anak Maria. Iya, Maria anak Daud. Anak Maria itu agamanya Yudaism atau Kristen? Yudaisme. Nah, Anda sendiri Yudaisme enggak? Usah Kristen asli, bos. Katanya tadi pengikut. Iya, karena saya percaya Yesus Kristus, jadi saya Yesus Kristus yang mana yang Anda percaya? Iya, kan itu udah mati si ibunya, si Maria, dia kan udah Yudaisme mati. Terus anaknya Yesus itu anak Allah yang itulah yang menjadi pengikut, yang menjadi. Oh enggak, salah. Ada Yesus yang untuk Yahudi, ada Yesus untuk di luar Yahudi. Beda itu salah pemahaman Juma itu. Yesus itu satu, cuma orang Yahudi Yesus aja. itu dua. Mana buktinya Yesus dua? Lukas 22 nomor 69. Nah, itu kan punya Kristen. Mana ya Yahudi bilang Yesusnya satu menjadi dua? Itu di kitabmu mengatakan Yesus dua. Dalilnya Lukas 22 nomor 69. Coba bacakan, jangan sampai Juma itu. Loh, kok jadi saya yang pelintir? Saya cuma menunjukkan dalil. Ketika Anda mengatakan mana dalilnya, saya tunjukkan, saya sebutkan. Anda tinggal baca. Ya, Kok Lukas 22 apa ayat berapa? Nomor 69. 69. Mana? Bukan. Ini Juma ini kurang, ini dia minum air. Alah, saya yang nunjukkan dalil, saya pula yang dituduh kurang. Ente yang kurang. Ini saya bacakan biar Juma paham. Saya pula yang harus paham. Ya, dengar. Saya pula yang harus dengar. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kok jadi dua? Yang duanya di mana? Itu yang berbicara siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ini siapa tadi yang ngomong ini? Coba. Ya. Siapa? Untuk saya. Siapa yang ngomong di situ? Iya, bahwa kalau Yesus naik nanti dia akan duduk di. Kok nanti? Nanti atau sekarang? Emang sebenarnya emang dari waktu itu Tuhan Yesus itu sudah di sisi tua di Allah Bapa. Jadi itu yang ngomong siapa? Itu Yesus sendiri. Tapi bukan terus yang duduk di samping kanan Bapa siapa? Itu sekarang itu artinya itu luas, Bang, bukan. Ngarang bebas, mulai ngaco. Artinya luas itu. Bukan artinya luas. Yang ditangkap itu bukan Yesus.
Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu, adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bu, itu arti sekarang itu luas. Bu, sekarang itu bukan berarti ya memang yang apanya yang luas sekarang? Kalau sekarang itu maksudnya nanti. Karena waktu di dalam Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Apa hubungannya di situ? Nggak ada hubungannya. Orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Iya kan? Apa kata dia? Percuma saja, meskipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab aku. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang bicara ini bukan Yesus. Orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu baru betul. Mana dia? Ada yang lihat dia? Masolang generasi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak disalib Yesus asli, dan disalib orang yang diserupakan. Halo, anak kecil, anak kecil, suara anak kecil, nanti kena pelanggaran kita. Halo saudara Markus. Halo saudara Markus. Ini teman-teman. Kenapa saya masih angkat materi ini? Karena di dunia nyata, orang-orang itu ketika berbicara tentang Zuma, mereka mengatakan begini, Zuma sekarang itu semakin apa itu bahas-bahas agama kita. Tema yang dibawa sekarang itu lucu-lucu, ada-ada saja itu Zuma. Sambil hatinya menggerutu kan, tapi kan memang betul dia pahlawan atau penjahat. Yang satu bilang, iya, memang ada bodoh-bodohnya itu. Memang tolo-tolo itu, beleng-beleng. Ngapain coba dibahas-bahas kayak begitu? Padahal dalam hatinya pun masih bertanya-tanya. Iya ya, sebenarnya pahlawan atau penjahat sih? Mulut yang mengatakan, wah ngapain bahas-bahas kayak gitu, ngapain begini dan begono. Mereka menggosip kan, mereka menipu diri mereka sendiri. Padahal jawabannya tak ada. Mau bilang pahlawan salah, mau bilang penjahat juga salah. Cuma menghibur diri. Halo saudara. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, sekte mana, agama apa? Saya Muslim Bang Zuma. Saudaraku ini Muslim. Pakai HP merek apa? Planton? HP-nya merek jadul. Oh, HP-nya merek Simbada. Iya. Oh, beli di mana? Toko horden. Mau nanya aja Bang Zuma. Bertanya. Siap. Mau tanya bedanya Nabi Isa sama Yesus itu apa sih? Bedanya Nabi Isa itu diangkat ke langit tanpa disalib, sedangkan Yesus disalib. Mungkin itu aja sih, saya kurang paham Bang Zuma. Ya, jadi buat apa bertanya kalau dijawab juga tidak paham. Abangku, abang sayang, Bani Khatam dari kota mana? Salam kenal dari NTB saya Bang. Entonggu, Mbojo. Sumbawa. Sumbawa. Oh iya. Sumbawa besar. Siap. Oke lah kalau gitu, lanjutkan. Siap. Perjuangan. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo saudara, perjanjian apa ini? Perjanjian lama ya bang ya? Malam. Malam bang. Baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru Taurat dong. Sudah tidak hidup di hukum Taurat, tapi kasih karunia. Oh, kasih karunia, hadiah dari Yesus. Yes, betul. Melalui karya iblis. Melalui karya Syukran sahabatku Hadi Zaki. Ya gimana? melalui kasih Yesus. Melalui kasih Yesus dengan melibatkan iblis membunuh dirinya. Di mana di Alkitab dibilang melibatkan iblis di membunuh dirinya? Tunjukkan. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 bang. 22 nomor 3 bilang apa? Di situ dikatakan bahwasanya maka masuklah iblis merasuki Yudas untuk kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Ya, itu kan merasuki Yudas, bukan merasuki Yesus. Akibat merasuki Yudas apa endingnya? Endingnya apa bang? Ya, Yesus disalib. Nah, berarti iblis berjasa. Lalu yang menerima hasil kerja iblis siapa? Kristen kan? Nah, jadi juru selamatnya Kristen itu bukan Yesus, tetapi yang merasuki Yudas. Di mana di Bible dikatakan begitu? Nah, 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa tanpa kebangkitan. Pertanyaan saya. Ya, itu tanpa kebangkitan. Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Bisa, dia bisa. Bisa bangkit dari kubur tanpa disalib? Bisa, Yesus bisa melakukan hal itu. Artinya dia bunuh diri? Enggak, dia bukan bunuh diri. Enggak, kalau dia tidak dibunuh berarti dia bunuh diri dong? Enggak, emang siapa yang bilang dia bunuh diri? Anda mengatakan Yesus bisa bangkit dari kematian tanpa disalib. Jadi yang membunuhnya siapa? Kan yang membunuh Yesus orang Romawi. Nah, berarti pahlawan Anda adalah orang Orang Romawi. Bukan pahlawan saya, orang Romawi. Lalu siapa mereka orang Romawi ini kalau bukan pahlawan? Kalau pahlawan bukan membunuh, pahlawan itu memperjuangkan. Nah, berarti dia penjahat. Siapa penjahat? Orang Romawi. Ya iya, penjahat. Berarti penjahat adalah juru selamat saudara. Di mana dikatakan di Alkitab penjahat adalah juru selamat saya? Lah, faktanya Anda menerima hadiah dari pekerjaan si jahat kan? Anda coba baca di dalam, bukan asumsi. Dengarkan. Dengan dalilnya dengarkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi siapa? Orang hidup maupun orang mati. Besar sekali jasanya. Iblis ini sangat Tuhan berjasa. Tuhan kami kan Yesus. Ya, besar sekali jasanya orang-orang yang membunuh Tuhan Anda. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, dia memang Tuhan kok. Gimana ceritanya? Yang lahir itu daging. Pada hari ini telah lahir daging. Yohanes 1 nomor 14. Di mana dibilang pada hari ini telah lahir daging? Jadi yang lahir apa? Ubur-ubur. Pada hari ini
telah lahir Enggak. bagimu juru selamat. Iya, bukan juru daging. selamat ini daging atau ubur-ubur? Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayatnya mengatakan daging. Kan nggak dibilang daging juru selamat. Hei, Yohanes 1 nomor 14 dan firman Jangan itu dan jangan firman itu jangan lari ke Yohanes 1. Kenapa? Tunjukkan data yang mengatakan bahwa yang lahir itu adalah daging. Dengarkan Bukan saya. datanya. Dengarkan saya. Dengarkan. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini kapan muncul? Melalui Enggak, kelahiran? bukan begitu ditulis. Firman ini telah menjadi manusia, enggak ditulis telah menjadi daging. Mana? Menjadi berikan datanya. daging. Mana? Coba tunjukkan ayatnya menjadi daging. Makanya Dikatakan buka di situ. kamera, saya tunjukkan. Kamu bohong-bohong. Oke, kau katakan saya bohong. Ada HP Oke. nggak satu lagi? Bisa nggak kau Coba buka? saya melihat. Bisa nggak kau buka Yohanes 1? Kamu aja yang buka karena kamu bawa data ke Yohanes, kamu yang buka. Oke, tunggu. Inilah kalau orang yang telah disesatkan kitab sendiri nggak tahu. Kamu yang menyesatkan orang Kristen, bukan orang yang disesatkan. Kamu sendiri yang menyesatkan kami. Oke, Tapi kami tidak tersesat oleh perkataanmu begitu. oke, baik. Oke ya. Nah, saya buka ya. Teman-teman, 6.700 di YouTube yang menonton, di YouTube juga 1000-an lebih. Ini kita buka kamera, kita perlihatkan. Ya. Kita kasih lihat sama teman kita ini. Kita balik kameranya dulu. Siapa yang menyesatkan, katanya dibilang Bang Suma yang menyesatkan. Oke, kita perlihatkan nih. Matamu masih bagus kan, Bung? Ini Alkitab Sabda. Bagus. Nih, Alkitab Sabda ya. Yohanes 1 nomor 14 ya. Ini firman itu telah menjadi apa di sini? Telah menjadi manusia. Oke, kita lihat aslinya ya. Telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Manusia ada di angka 4, 5, 6, 1. Nih, saya tekan nih. Ini manusia. Tuh manusia saya tekan. Bismillah. Apa yang muncul? Bahasa Yunaninya sarx. Sarx. Terjemahannya apa? Kita lihat ya sama-sama ya. Dari jauh ke jauhan turun sampai ke bawah nih. Apa itu? Daging. Iya, daging. Terus tadi kau bilang saya pembohong. Kau bilang tadi saya penyesat. Iya, tapi kata-katanya kan bukan daging. Kata-katanya telah menjadi manusia. Mati meja. Apa? Tadi menjadi bagaimana? daging. Menjadi Enggak, daging kau- kok jadi manusia. Coba tunjukkan ayat mengatakan bahwa ia telah menjadi daging. Mana? Coba tunjukkan datanya. Itu daging tadi, Sedangkan tapi Alkitab menuliskan lembaga ia Bible telah Indonesia menjadi mengganti daging menjadi manusia. Jadi yang kita lihat tadi ini apa? Sekarang saya mau tanya kamu percaya enggak bahwa Yesus itu firman Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu saudara. Jadi tema ini, eksekutor salib itu pahlawan atau setan atau penjahat. Saya tidak mengerti dengan eksekutor itu apa. Yang menyalibkan, yang melakukan, yang sepakat, yang bersekongkol membunuh Yesus. Sehingga Yesus dibunuh, sehingga Kristen dapat hadiah. Hore, terima kasih. Sekarang saya mau jelaskan kepada Terima kasih setan. Sebelum gara-gara Yesus- kamu merasuki Yudas, Kristen selamat. Kan begitu? Terima kasih setan, berkat kalian Yesus dibunuh, dan karena dia dibunuh, dosa-dosa kami terhapuskan. Kau harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus? No. Yesus tidak akan mati tanpa iblis. Maka lu harus berterima kasih kepada iblis dulu. Karena tanpa pembunuhan terhadap iblis, sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan hal itu terlebih dahulu. bahwa Bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. itu tertulis di mana?
Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Matius pasal 16. tertulis di mana? Matius pasal 16. Oke. Sekarang di dalam Lukas 24 nomor 46, Yesus mengatakan ada tertulis bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus bangkit pada hari ketiga tertulis di mana? Kenapa harus lari ke hukum Taurat? Saya kan Yesus baca yang di mengatakan Matius itu, pasal 16. Yesus yang mengatakan dia harus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat. Tapi ternyata tidak ada di Taurat. Apa hubungannya dengan Taurat? Saya mau tanya. Yesus bawa data sampai ke Taurat? Saudaraku, Yesus Saya kan tanya di Matius pasal 16. Yesus berkata, sekarang anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Yesus yang berkata, Yesusnya yang berkata. Kalau yang di Matius 16 itu nomor 21 itu ucapan pengarang Matius. Bedakan dengan ucapan Yesus. Lebih dominan ke Yesus, percaya. Jangan kau kepada pengarang. Udah ya teman-teman ya, terbukti ya. SARS tadi itu dagingnya, firman menjadi dagingnya. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi manusia. Halo, selamat malam. Kokoriko. Atin Roy. Silakan saudara-saudara non-muslim. Halo Bang Viro. Halo. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Malam. Ya, gimana kabarnya Bang Suma? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya aktivis gereja kayaknya nih. Dari Katolik Bang atau Protestan? Kayaknya Protestan. Aku Protestan, Bang. Aku Protestan. Iya, kelihatan dari kacamatanya Bangku. Boleh, Bang. Jadi gimana? Aku boleh bertanya gimana? Iya, kita tanya jawab tentang eksekutor salib. Karena di Islam juga membahas juga tentang salib. Nah, di Kristen juga membahas salib. Bedanya, kalau di Islam, pelaku salib itu adalah penjahat. Nah, kalau di Kristen, pelaku salib itu apa? Penjahat atau pahlawan? Oke, aku jawab. Oke, silakan. Oke, teman-teman, begini teman-teman ya. Di dalam kekristenan bicara tentang para oknum-oknum yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu bukan kita kategorikan mereka sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Nggak ada dalam konsep kekristenan pelaku-pelaku dalam konteks penyaliban Yesus itu dikatakan sebagai pahlawan ataupun sebagai seperti Bang Sumai bilang tadi, pahlawan atau apa tadi Bang Sumai? Penjahat. Penjahat. Oke, jadi nggak ada teman-temannya dalam konteks Kristenan ya. Begini Bang Suma, bicara tentang penyaliban Yesus itu siapapun yang ikut terlibat dalam penyaliban Yesus itu nggak bisa buat apa-apa Bang Suma. Kenapa saya bisa bilang begitu, nggak bisa buat apa-apa? Karena ini memang udah rancangan Tuhan sendiri. Udah rancangan Allah itu sendiri. Bentar lu, Bang Suma, izin ya, aku jawab ya. Ya, silakan. Udah merupakan rancangan Allah sendiri, udah merupakan ketetapan Allah sendiri. Bahkan teman-teman ya, di dalam proses penyaliban, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya juga termasuk iblis. Di mana? Karena ketika iblis mempengaruhi Yudas Iskariot, itu oknum iblis masuk dalam proses penyaliban itu. Karena begini Bang Juma, proses penyaliban itu memang benar-benar udah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Bentar Bang. Bentar dulu dong Bang, aku jelasin Bang.
Jadi gini bang, begini bang semuanya, proses penyalipan itu memang itu udah dirancangkan oleh Allah sendiri, itu karya Allah itu sendiri teman-teman. Oke. Siapapun oknum yang terlibat dalam proses penyalipan itu nggak bisa keluar, nggak bisa mereka bantah tentang proses itu. Bahkan iblis sekalipun teman-teman, harus tunduk dan patuh dari apa yang udah menjadi ketetapan dari Tuhan itu. Berbicara tentang penyalipan, berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib. Mau tentara Romawi, mau Pontius Pilatus. Saudara, boleh nggak Anda tidak berkhutbah? Ini bukan gereja gitu loh. Ini kita lagi diskusi. Kalau di gereja boleh Anda boleh menipu, Anda boleh menipu, Anda boleh membohongi orang dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan di mana fitnahan Anda mengatakan, sabar dulu. Di mana fitnahan Anda mengatakan bahwa itu rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, itu di mana tertulis? Itu memang udah fitnahan. rencana itu. Ya, kalau Anda cuma ngomong itu rancangan, apa bedanya Anda dengan bom-bom? Oke, Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan Yesus, sabar dulu Bang, sabar, gantian. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menyalibnya di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Dan Anda tahu sendiri, iblislah yang beberapa kali ingin membunuh Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu rancangan Tuhan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu iblis gitu. Yesus mengatakan orang-orang yang menyalib, yang ingin membunuhnya adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu dalil. Berarti kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Berarti dengan kata lain, orang yang menerima salib sebagai jalan keselamatan adalah orang yang menerima hasil dari upah pekerjaan anak-anak setan yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Berarti kalian ini tergolong apa? Orang yang menerima hadiah dari setan itu apa namanya? Oke Bang Isma, sudah? Iya, silakan. Oke, sebaik teman-teman, di sini aku mau pertegaskan juga sama Bang Suma ya. Kita di sini diskusikan Bang Suma. Diskusi bukan khotbah. Ya, kita diskusikan. Ya, makanya diskusi apa sih definisi diskusi itu sebenarnya? Iya, Menurut Bang tanya Suma, jawab, apa definisi memberikan data ilmiah. Ya, tanya jawab kan? Iya. Ya, tanya jawab kan? Iya, betul. Kita kalau debat kita bisa. Ya, kita kalau debat konsekuensi dari debat itu Bang Suma, setiap argumentasi yang kita bangun kita harus buktikan dengan fakta dan data. Betul? Ya, silakan Anda buktikan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan kematian kepada orang benar yang diutus kepada Bani Israel. Saudara, data Anda katakan. Diskusi data mana datanya? Tuhannya Yahudi mengutus orang benar untuk menembus dosa-dosa orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Saya tunggu. Saya diam, saya tunggu. Jangan cuman kayak sales. Ya, silakan. Mana data Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menubuatkan mengutus orang yang benar untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah, itu tertulis di mana? Bang Suma, izin Bang Suma ya. Kita kan udah sepakat tadi, kita diskusi di sini kan. Tanya jawab doang kan. Dan kita ada data. kan? Dan ada data. Ada data. Kita diskusi kan. Bang, diskusi Bang pakai data atau cuman kalau kita debat Bang, kita pakai data Bang. Kalau diskusi nggak pakai data. Tapi kalau kita diskusi doang, tanya jawab. Iya, kalau diskusi nggak pakai data. Diskusi. Nggak pakai data. Iya, konsekuensi diskusi seperti itu. Dari mana kamu dapat definisi? Di mana kamu dapat definisi diskusi ilmiah tapi tidak ada data? Itu di pos ronda. Di pos ronda pun kalau orang berbicara mengenai politik, mereka harus punya data. Berbicara mengenai apapun dalam teori politik, teori diskusi, apa yang kita diskusikan itu adalah ujung-ujungnya mencari aspek kebenaran dari muatan yang kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau Anda hanya Yesus itu dinubuatkan kalau tidak ada data? Ini bukan gereja, ini bukan sekolah minggu, tempat membunuh otak. Di sini di Komal Islam. Buka mic-nya. Kamu kasih data kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan kematian kepada orang benar untuk menyelamatkan Kristen pemakan babi. Itu datanya di mana? Buka mic-nya. Ini kebiasaan Bang Zuma ini, kalau di roomnya Bang Zuma seperti ini memang. Saya cuma minta satu. Ternyata Bang Zuma udah lama dilakukan.
Bentar. Tapi memang ternyata Bang Zuma udah lama di apologet, udah lama jadi apologet, tapi nggak ngerti tentang debat dan diskusi sebenarnya. Oh, jadi Makanya kalau diskusi itu nggak perlu data gitu. Bentar. Iya, memang nggak perlu Bang. Yang namanya diskusi nggak perlu data. Kalau kita debat Bang, Berarti kalau kita Anda debat, itu berdiskusi baru. ngomong apa aja boleh? Bentar dulu dong Bang, bentar dulu. Kalau kita debat, Apanya orang ini? Diskusi tidak ada data, gimana argumentasi yang kita cerita? bangun, pandangan pendapat, bentar dulu Bang. Kalau kita debat, argumentasi yang kita bangun, pendapat kita. Kamu di gereja, Dek. Kamu jadi sekolah minggu. Ajarkan anaknya Pak Bom Bom untuk menyembah makhluk kuburan. Jangan di sini. Bukan tempatnya di sini, Dek. Saya tidak butuh orang yang cuma pintar kayak Elia Miron. Bisa bicara tapi kosong. Di depan gereja berisi, depan saya sampah. Tak ada ilmu itu. Bagi saya orang yang ngomong cokot, saya juga bisa. Cokot. Itu mesin ketik peninggalan Belanda juga bisa kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan itu data. Ketika kau memfitnah Tuhannya Yahudi, kasih data. Jangan kau ngarang gereja kayak di gereja. Oke, silakan, saudara. Ya, selamat malam. Malam. Ya, kayak mana, Bang Juma? Iya, kok gelap kali kameranya? Iya, gelap. Kenapa bisa, Bang? Teranglah sudah. Oke. Dari Katolik apa dari mana ini? Dari Protestan. dari mana maksudnya? Protestan ya, Tritunggal. Tritunggal. Wah, mantap kali ini. Oke, silakan Bang. Mungkin setelah mendengarkan tadi beberapa saat kami berdiskusi, ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi dengan argumentasi saya, silakan. Oh, tadi barusan masuk, tapi narasi Bang Juma tadi yang menjelaskan narasi dia, si kawan tadi, ya kayaknya ada juga sih yang apa ya, yang kurang pas. Artinya harus jelas ya sebenarnya keimanan itu. Contohnya nih, kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya penggenapan hukum Taurat. Kan itu tuh, penggenapan hukum Taurat. Makna penggenapan ini sebenarnya orang nggak semua paham. Apa maksud makna penggenapan itu, maksudnya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya apa? Itu dulu dibahas. Artinya Yesus itu melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa celah. Bahkan sampai sampai mati pun dia melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat sampai mati. Itu sebenarnya pemaknaan menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Itulah Yesus. Sampai mati dia taat pada hukum Taurat. Itunya sebenarnya. Oke. Jadi mati adalah penggenapan hukum Taurat. Tolong bisa tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi membunuh orang benar sebagai simbol atau keselamatan, jalan keselamatan bagi orang-orang pelaku dosa, itu di mana tertulis, Bang? Oh, salah, bukan begitu. Lah katanya tadi menggenapi Taurat, berarti Taurat dong jadi dasarnya. Nubuat itu kan penglihatan. Nubuat itu penglihatan, nubuat itu adalah ramalan nabi-nabi. Nah, sekarang di mana diramalkan di dalam Taurat orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Oh, nggak begitu. Jadi apa? Nubuatan apa yang digenapi dengan mati di atas salib? Kalau contoh spesifik ya, contoh spesifik ini, Gabriel, nubuatan mana yang digenapi Yesus mati di kayu salib sebagai penyelamatan? Contoh, mana nubuatannya? Di Perjanjian Lama, mana nubuatan bahwa keselamatan itu ada di kayu salib? Mana nubuatannya? Kan itu pertanyaannya ini. Iya, mana? Jawabannya adalah nubuatan itu adalah peristiwa ketika Musa mendirikan tiang ular di padang gurun, yang mana orang Israel ketika melihat
ular yang sebenarnya tiang ularnya itu, ular palsunya itu, ular dibikin si Musa, Tuhan menyuruh Musa, jika kan digigiti ular ini orang Israel ini, jika mau selamat ini orang Israel ini, suruhlah mereka menatap tiang itu. Siapa yang melihat tiang itu, maka dia akan selamat dari patokan ular itu. Sebenarnya nubuatan itu ke depan, yaitu Yesus yang digantung di tiang salib itu. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang salib itu, maka dia akan selamat. Itunya sebenarnya. Peristiwa di perjanjian lama itulah nubuatan Yesus yang mati di tiang salib itu. Oke, baik. Yang membuat patung siapa? Ya, Ular tembaga. Ular tembaga siapa? Ular tembaga itu ya orang ya Musa lah, karena diperintahkan Tuhan. Musa orang benar atau penjahat? Musa orang jangan kenapa ke situ pertanyaannya? Loh, katanya nubuat, gimana ceritanya nih? Makanya katanya Anda berarti Anda cuma cocok kolor. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Sedangkan yang melakukan pembunuhan kepada Yesus ini, Yesus ini orang benar. Ular tembaga, ular tidung itu adalah ular berbisa. Emang Yesus itu berbisa? Emang Yesus itu jahat? Kalau ular, sabar. Kalau ular yang dijadikan patung tembaga, ular tembaga, itu wajar. Karena ular itu memang berbahaya. Tapi Yesus bahaya enggak? Yesus itu orang benar. Perintah di dalam Torah. Keluaran 23:7-8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Kok dibalik? Bunuhlah orang benar. Sebab aku Tuhan membenarkan orang bersalah. Gimana ceritanya? Kok jadi diputar itu barang? Salah, yang salah kaunya Juma. Kok salah yang salah? Kok jadi saya yang salah? Kau pun nggak salah juga. Kau memang sengaja untuk membelok-belokkan arah dari mulai pertanyaan. Kok membelok-belokkan? Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Saudaraku, menurut saudara, membunuh orang benar itu dosa atau bukan? Menurut Tuhan? Hukum Taurat mengatakan jangan engkau membunuh. Hukum yang keenam ya. Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus dosa atau tidak? Perbuatan membunuh itu adalah perbuatan berdosa kepada orang Yahudi yang membunuh itu. Oke, berarti pelaku pembunuhan itu orang berdosa. Betul. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah pelaku dosa itu. Enggak begitu, salah. Loh, kok enggak begitu? Logismamu yang salah. Tidak, sekarang begini. Yang menyelamatkan kemudian orang-orang yang ketika menatap ular tembaga ini, itu cikal bakalnya sumbernya dari Musa atau langsung ular? Yang memerintahkan untuk menatap ular tembaga itu adalah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Sekarang kepada Tuhan Musa. Sekarang untuk membuat ular tembaga. Oke. Teruskan. Sekarang mana perintah Tuhan kepada orang benar untuk membunuh Yesus? Nggak ada itu. Kok nggak ada? Katanya harus ke situ. Musa orang benar. Musa orang benar. Ya. Musa orang benar. Iblis orang benar nggak? Yang menyerahkan Yesus orang benar nggak? Siapa menyerahkan? Yudas. Kan Yudas kerasukan setan dan Yudas disebut iblis oleh Yesus. Ngertinya kau arti kerasukan setan yang dimaksudkan Yesus itu? Bukan hanya kerasukan aja, Yudas langsung disebut setan oleh Yesus. Sekarang tanya kau Juma, bahkan Petrus pun dibilang Yesus sama Petrus. Enyahlah kau iblis kata Yesus kepada Petrus. Kenapa disebut? Apa maksud Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Saya jawab. Apakah iblis yang dimaksud itu adalah Petrus kemasukan setan? Bukan, saya jawab. Karena gitu. Sabar. Kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus memikirkan kalau Yesus ini bakal disalib. Jadi pemikiran Yesus akan disalib atau pemikiran Yesus disalib itu pemikiran apa menurut Yesus? Kau salah. Salah lagi. Saya salah terus. Saya salah terus. Begini, Petrus pada saat dialog dengan Yesus itu ingin
agar Yesus tidak dianiaya. Ya, itu kan pemberitahuan Yesus tentang peristiwa ke depan bahwa dia akan menghadapi penganiayaan. Dia akan dianiaya. Jadi Petrus berkata, sesekali itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu maksud Kamu Petrus. Kamu tidak akan disalib. Bukan Kamu tidak akan disalib. dibunuh. Petrus belum tahu tentang salib menyalib. Kok belum tahu tentang salib menyalib? Petrus berpikir bahwasanya kamu kalau ke sana itu kamu itu akan disalib. Kamu akan Salah. ditangkap, kamu akan dianiaya. Makanya Petrus menarik Yesus ke samping. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Salah kau. Kok salah pula? Salah, bukan begitu. Yes, Petrus belum mengenai salib menyalib itu diputuskan oleh Pilatus. Petrus belum tahu menahu masalah salib, belum sampai gambarannya tentang salib. Tetapi coba kau baca Matius itu. Matius itu coba kau baca. Matius itu sudah dituliskan di sana dengan jelas bahwasanya Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Dan bahkan dia pamit ke murid-muridnya. Bahkan diterangkan di perjamuan terakhir kalau dia akan begini. Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Udah dijelaskan pun. Kenapa justru sekarang apa yang muncul dalam pemikiran Petrus? Gini, jangan Yesus kita disalib. lari-lari. Sebentar. Masuk begini, kata-kata Yesus tentang iblis, enyahlah iblis itu sebenarnya bukan iblis yang sebenarnya Petrus kemasukan setan. Tidak. Perbuatan pemikiran Petrus yang ingin Yesus menghindari penderitaan, itulah yang dikatakan iblis. Salah ente. Salah. Jadi Sekarang begini. Sekarang bukanlah saya buktikan. dengar, sebentar. Petrus tidak pernah dirasuki oleh iblis. Itu yang pertama. Sekarang saya tanya sama saudara. Iblis itu mau Yesus disalib atau iblis mau Yesus jangan disalib? Kenapa loncat-loncat? Loh, saya tanya supaya kita tahu apa maksud Yesus mengatakan enyahlah iblis. Kalau iblis, kalau kau tanya jawab pertanyaanmu itu, apakah iblis Mau ingin Yesus disalib? Disalib. Iblis ingin Yesus disalib, benar. Oke. Terus kenapa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Iblis iblis sebenarnya yang dimaksudkan itu hati si Yudas itu yang ingin uang itu. Baca Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki Yudas. Jangan Anda ngarang-ngarang cerita. Sebenarnya gini. Anda sabar. Anda sudah Yudas mengatakan itu motif sabar. Yudas, motif. Anda sudah mengatakan bahwa iblis mau agar Yesus disalib. Betul. Nah, pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib atau tidak? Kalau itu aku pencipta langit dan bumi menghadapi itu bisa saja dia untuk disalibkan. Yesus menuju salib. Yesus menuju salib, tapi Betul. pencipta langit dan bumi membatalkan. Tidak. Berarti pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib. Enggak, bukan masalah mau nggak mau. Loh. Jangan arahkan ke mau nggak Jadi mau. nubuat ini apa? Nubuat ini siapa yang menubuatkan Yesus disalib? Jadi salib itu sebenarnya jangan salah. Salib itu efeknya itu. Efek Salib itu adalah hukuman Tuhan kepada orang yang dikutuknya. salah. Salah lagi. Dalilnya begitu. Salib Sebab itu ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. bolak-balik itu aja salah itu. Loh, kok salah Jadi pula dalilnya kayak begitu? Gimana ceritanya? sekarang gini dia, salib itu yang dijalani Yesus itu adalah efek ketaatannya itu. Efek Sekarang daripada kalau orang taat itu tidak dihukum. Yang dihukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Itu baru disalib. Jadi begini, kutanya dulu kau. Kalau kayak gitu, kalau itunya narasimu, apa perbuatan Yesus yang melanggar hukum Taurat sehingga dia disalib? Tidak ada. Lantas kenapa disalib? Kenapa disalib? Justru itu Yesus tidak disalib. Masuk lagi ke apa? Masuk lagi ke nggak disalib. Pintar kali kau ya, pandai kali kau. Sekarang pertanyaan saya. Nah. Apakah Tuhan mau orang benar disalib atau tidak mau?
Ya, secara logika nggak boleh, orang benar tidak boleh salib. Bukan secara logika, secara firman. Secara hukum Taurat pun tidak boleh, orang benar nggak boleh disalib. Tuhan tidak mau kan? Orang benar tidak boleh dibunuh. Tuhan yang tidak mau kan? Hukum Taurat memerintahkan itu, perintah Tuhan itu. Berarti Taurat itu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, yang memang tidak mau Tuhan orang benar disalib. Pintar sekarang. Yang mau orang benar disalib siapa? Yang mau orang benar disalib, yang melawan Yesus itulah orang Yahudi. Iblis kan? Iblis kan? Kalau Yesus yang disalib berarti siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Tidak ada. Enggak. Yesus orang benar. Tuhan tidak mau orang benar disalib. Iblis mau orang benar disalib. Kalau orang benar disalib, yang memenangkan pertarungan antara Tuhan dengan iblis siapa? Yesus pun dia mau menuju salib, mau dia disalib. Sekarang kutanya kau, Juma. Dari peristiwa Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis," karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menjalani penderitaannya, kan begitu? Salah. Betul nggak? Salah. Dengar. Apa pernyataan Yesusnya? Dengar dulu. Apa pernyataan Yesusnya? Ingat. Ingat. Ketika saya bertanya, Tuhan mau orang benar disalib atau Tuhan tidak mau? Jawabannya Tuhan tidak mau kan? Tuhan tidak mau orang benar disalib. Nggak ada itu. Loh, Keluaran 23 nomor 7. Orang benar. Jangan bilang Yesus saja langsung. Yesus orang benar kan? Sekarang kutanya kau, apakah Yesus melarikan diri dari salib atau tidak? Tidak melarikan diri. Ngapain dia melarikan diri? Kan oke. Kan kau bilang kan tidak melarikan diri. Oke, kenapa bagus. dia harus melarikan Kalau diri? tidak melarikan diri, kenapa Yesus kenapa Tuhan menghilangkan Yesus dari apa? Loh, Yesus itu tidak melarikan diri. Makanya Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus di tiang salib? Hah? Kayak mana? Apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus? Tidak. Ketika orang Yahudi, orang Romawi berkongkok-kongkok ingin sepakat membunuh Yesus, apakah Tuhan